Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ke-8, yaitu Rencana Pengajaran, Fakultas Sains dan Teknologi, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-8 ini tentang rencana pengajaran, sedangkan cakupan materinya merumuskan rencana pembelajaran atau RP. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-8 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang mampu merumuskan rencana pembelajaran. Kajian materi dalam rencana pembelajaran yaitu merumuskan rencana pembelajaran. Merumuskan rencana pembelajaran, pembahasannya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan menyangkut dua proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu proses belajar dan proses mengajar. Proses belajar adalah proses di mana pelajar mempelajari sesuatu, sedangkan di dalam proses mengajar, pengajar mengerjakan sesuatu. Proses pembelajaran akan efektif apabila terdapat keserasian antara proses belajar yang dilakukan oleh pelajar dan proses mengajar yang dilakukan oleh pengajar. Dengan perkataan lain, pelajar harus memberikan tanggapan positif terhadap materi pembelajaran yang disajikan pengajar, dan di lain pihak, pengajar mengusahakan tumbuhnya tanggapan positif tersebut dengan metode pembelajaran yang merangsang sebanyak mungkin aktivitas belajar dari pelajarnya. Agar suatu pendidikan dapat berlangsung dengan baik, pembelajaran perlu direncanakan dengan baik sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Perencanaan ini dapat dibuat berupa RP atau rencana pembelajaran dan RPP atau rencana penyajian pembelajaran. Selanjutnya, cara merumuskan pembelajaran. Yang pertama itu adalah titik utama perumusan adalah kegiatan pelajar. Yang kedua, susunan ditulis berdasarkan jenis-jenis metode pembelajaran dan kegiatan belajar. Misalnya, uraian, belajar mandiri, menyaksikan film, demonstrasi, diskusi, widyawisata, bermain peran, analisis kasus, tugas kelompok, dan melakukan permainan. Yang ketiga, berbagai prinsip proses belajar seperti yang sudah Anda pelajari dalam modul 3 tersirat di dalam perumuskan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengertian RP, di mana RP adalah uraian tertulis mengenai rencana pembelajaran dari suatu unit pembelajaran. RP merupakan uraian yang terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama capaian pembelajaran khusus atau CPK, yang kedua evaluasi hasil belajar, dan yang ketiga pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan pembuatan RP. Yang pertama adalah memungkinkan pengajar atau para pengajar memandang secara keseluruhan pembelajaran yang terdiri dari proses belajar dan kegiatan mengajar, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara konsisten menuju ke capaian pembelajaran khusus atau CPK. Yang kedua, memungkinkan pengajar atau para pelajar melihat apakah pembelajaran telah direncanakan seefektif mungkin, yaitu apakah metode mengajar terbaik telah dipilih dan apakah prinsip proses belajar telah diperhatikan. Yang ketiga, merupakan pertanggungjawaban para pengajar dan pengelola program pembelajaran di samping sebagai bahan penilaian untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya, pengertian RPP. RPP adalah rencana untuk menyajikan apa unit pembelajaran. RPP merupakan perincian atau uraian yang lebih lengkap dari RP. Dari sebuah RP dapat dibuat sebuah RPP atau lebih, tergantung dalam jumlah pokok bahasan yang akan dibahas dalam satuan waktu tertentu. Dengan demikian, RPP adalah lembaran persiapan pembelajaran yang merupakan rincian atau uraian lebih lengkap dari RP yang memuat serta satu pokok bahasan yang akan dibahas dalam satuan waktu tertentu yang akan menjadi pegangan bagi pengajar dalam melakukan pembelajaran. Perbedaan RP dan RPP. Yang pertama, RP yaitu
1. Merupakan uraian rencana pembelajaran secara umum dari satu unit pembelajaran. 2. RP disusun berdasarkan urutan metode pengajar dan kegiatan belajar serta tidak ditulis berdasarkan urutan waktu. 3. Terdiri dari 3 bagian yaitu CPK, evaluasi hasil belajar dan pembelajaran. Selanjutnya RPP, yang pertama merupakan uraian terperinci dari satu pokok bahasan dalam satu unit pembelajaran. Yang kedua, ditulis berdasarkan urutan atau tahap penyajian pembelajaran yang lebih rinci. 3. Terdiri dari 4 bagian yaitu pokok bahasan, CPK, data pembelajaran, dan rincian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keuntungan pembuatan RPP. Yang pertama adalah mempermudah pengajar dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan pengajar sebelum pembelajaran dimulai apakah metode mengajar yang dipakai dan kegiatan belajar yang akan dilakukan pelajar adalah yang terbaik, serta apakah prinsip proses belajar sudah diterapkan secara maksimal. Yang ketiga, memungkinkan penggantian pengajar tanpa takut mengurangi mutu pembelajaran apabila pengajar berhalangan hadir. Selanjutnya, cara menuliskan RPP. Yang pertama itu kita harus menulis tentang pokok bahasan. Yang kedua, capaian pembelajaran khusus atau CPK. Yang ketiga, data pembelajaran. Dan yang keempat, rincian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama tentang pokok bahasan, di mana pokok bahasan adalah judul dari satuan pembelajaran dari suatu unit pembelajaran yang akan dibahas. Misalnya untuk unit pembelajaran pemupukan tanaman padi sawah, yang terdiri dari pokok bahasan. Yang pertama, mengenal jenis pupuk dan kegunaannya. Yang kedua, dosis dan cara penyebaran pupuk. Yang ketiga, cara menyimpan pupuk. Yang keempat, mengenal pupuk palsu. Yang kedua, CPK, di mana CPK yang dituliskan dalam RPP adalah petikan CPK yang ada di RP. RP memiliki satu CPK, berarti hanya memiliki satu pokok bahasan dalam unit pembelajaran tersebut. Namun, RP yang memiliki lebih dari satu CPK, berarti dalam satu unit pembelajaran itu akan terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan akan menghasilkan satu RPP. Yang ketiga, data pembelajaran, di mana data pembelajaran berisikan informasi tentang pengajar, pelajar, metode pengajar, dan kegiatan belajar, alat bantu, serta alat peraga pembelajaran. Dengan contoh seperti di bawah ini, yaitu di mana data pembelajaran itu ada nama pengajar, yang kedua jumlah pesertanya ada berapa, yang ketiga waktu, yang keempat metode, yang kelima materi, dan yang keenam alat bantu dan alat peraganya. Selanjutnya, rincian kegiatan pembelajaran, di mana bagian inilah yang sebenarnya merupakan bagian pokok dari RPP, karena pada hakikatnya RPP adalah tahapan atau urutan kegiatan pembelajaran yang secara rinci sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan perincian kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, susunan pembelajaran ditulis berdasarkan jenis-jenis: A. Metode mengajar, B. Proses belajar, C. Metode mengajar dan kegiatan pengajar, D. Proses belajar dan kegiatan belajar. Jawabannya adalah C. Metode mengajar dan kegiatan pengajar. Yang kedua, RP adalah A. Uraian mengenai rencana kegiatan dari suatu unit pembelajaran, B. Tulisan mengenai rencana kegiatan dari suatu unit pembelajaran, C. Uraian tertulis mengenai rencana pembelajaran satu modul pengajaran, D. Uraian tertulis mengenai rencana pembelajaran suatu unit pembelajaran. Jawabannya adalah D. Untuk evaluasi selanjutnya bisa Anda baca sendiri dan pahami. Untuk daftar pustaka, referensi utamanya dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Kanisius.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.